Oh, dia ini lagi itu judulnya itu yang kematian Yesus itu siapa yang ngambil tuh nyawanya itu benar itu mantep itu kayak seperti semalam itu. Siapa tahu Bang Meme Bos punya pandangan lain kan. Kalau mau tahu judulnya itu Taila cuma dempok Oh, begini aja Bang Juma, boleh saya usulkan ya? Iya. Iya. Kita ini kan istilahnya orang yang beriman ya. Iya. Intinya orang yang percaya itu harus mengimani Tuhan. Artinya kalau saya kasih masukan identitas Tuhan aja, boleh nggak? Identitas Tuhan. Iya. Identitas Tuhan. Identitas Tuhan. Lu kalau ngomong kadang-kadang nggak ditakar dulu. Iya, karena begini, memang kalau eksistensi KTP-nya Tuhan kan? Ada KTP-nya Tuhannya. Asal ngejeplak aja lu kayak orang. Iya, Si Meme ini kayak orang Kerawan Timur, asal ngejeplak kalau ngomong. Ya karena begini Bang Andi, kalau Tuhan yang kita imani itu kalau statusnya tidak jelas, macam mana kita mau imani? Makanya di sini kita bahas tentang identitasnya. Bukan identitas Tuhan kok. Bukan identitas. Gini aja deh, Om Meme di sini nerangin Om Meme itu Tuhannya siapa. Jangan-jangan salah Tuhan itu aja lah. Iya, saling menjelaskan identitas Tuhan aja. Iya. Tidak mungkin kita sebagai orang yang beriman buta gitu aja, Tuhan tanpa jelas di mana adanya, dari mana asalnya kita tidak tahu, kan percuma. Iya. Mau tahu Tuhan di mana, ya Allah. Ya. Eksistensi Tuhan barangkali ya. Itu udah sering. Ampun, dunia udah kiamat kayaknya. Harus mendaftar dulu, mana KTP, mana SIM. Ya, dukcapil ya. Iya, identitas itu begini loh Bang, maksud saya itu begini. Identitas itu pertama mulai dari nama dulu. Yang kedua hakikatnya apa? Yang ketiga keberadaannya. Nah, itu yang dimaksud identitas. Tetapi kalau namanya tidak ada, hakikatnya tidak ada, identitasnya tidak ada, artinya Tuhan angin itu Bang. Makanya harus dibahas tentang identitas Tuhan ini. Tuhannya Meme Bos cocok buat Tuhannya Meme Bos. Itu untungnya apa bagi Bos Meme itu apa untungnya Meme Bos? Iya, nggak ada untung, namanya pembahasan kan. Ya nggak ada untung apa yang dibahas. Nama lama-lama juga jadi gila kita di mana Tuhan. Ujung-ujungnya nanti Tuhan di tiang salib. Kita ikuti aja apa maunya. Tunggu. Nih ada nih temanya nih. Bahas identitas Tuhan juga nggak apa-apa. Ya Tuhan. Kenapa banyak yang mualaf Bang? Yang tema Bang, kenapa banyak yang mualaf? Apakah Yesus itu nabi? Atau sebenarnya dia ini? Gitu loh Bang, yang kemarin Bang. Tuhan, dia itu Tuhan. Udah, itu masalah Tuhan adalah. Kalau saya setujunya identitas Tuhan. Iya udah. Nggak apa-apa, terserah dia aja. Kan kita yang moderator. Oke. Iya. Dilayani saja tamunya, betul. Iya, kita ikuti saja apa maunya gitu. Yang lain siapkan ini. Kopi Bang Andi. Kopi. Siapkan pisau. Siap keramik. Adin. Pakai timer gak Bang? Udah saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sholat Jumat kita berjumpa kembali di Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Hari ini Bang Juma sedang dalam kondisi habis makan coto Makassar, tapi kekurangan vitamin ini ya. Vitamin apa itu ya? Vitamin O. Vitamin orang. Ongol. Ya. Vitamin K, Pak O. Nah, jadi hari ini Bang Juma akan mengedukasi lah Meme Bos, menunjukkan kepada Meme Bos bahwa Tuhan tuh yang benar sesuai kitab suci itu kayak seperti apa. Nah, Meme Bos juga menunjukkan bahwa Bang Juma mah Tuhan nggak begitu. Tuhan yang benar tuh sesuai dengan yang di Bible, sebagaimana yang diterangkan bla 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 bla, kan begitu. Gitu ya. Jadi jangan identitas Tuhan, Meme. Ya sekarang gini aja deh Om Meme. Anda dari wilayah timur, sebelum kehabisan waktu, silakan Om Meme, apa sih yang dimaksud dengan ketuhanan dan Tuhan Om Meme seperti apa? Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma silakan. Kalau nggak ada lagi ya kita tutup diskusi ini. Bagaimana Om Meme?
Iya, kalau saya begini ya, kenapa saya harus mengangkat topik berkaitan dengan identitas Tuhan? Karena ketika kita memberikan klarifikasi berkaitan dengan Tuhan, ya kita juga harus tahu identitasnya. Identitas yang saya maksud begini. Pertama, Tuhan yang kita imani itu harus punya nama. Itu adalah sebuah identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang kita imani ini harus mempunyai hakikat. Kalau Tuhan tidak punya hakikat, maka saya katakan angin. Angin kurasa mungkin punya hakikat ya. Itu yang kedua. Lalu ketiga, identitas keberadaannya. Kalau Tuhan tidak punya tata, tidak punya tempat untuk keberadaannya, artinya Tuhan ini liar. Ya sama seperti gelandangan. Ya ada di mana-mana. Artinya statusnya tidak jelas. Nah, di sini kita harus membahas status Tuhan. Kok doubling ya? Halo? Halo? Ya udah, curhat aja terus. Doubling ini bang? Enggak. Doubling. Oh udah ya? Iya, jadi identitas yang saya maksud itu sudah saya jelaskan tadi. Pertama nama, yang kedua hakikatnya, yang ketiga keberadaannya. Jadi kalau kita hanya mengimani Tuhan, hanya mengatakan ya Tuhan kami ada di mana-mana, ya saya katakan orang agnostik juga yang mengatakan demikian. Oh Tuhan saya ada di mana-mana. Tetapi ketika kita mengatakan Tuhan kita itu berada di mana-mana, tetapi setidaknya kita harus pahami bahwasan tatanya itu harus ada. Kalau Tuhan itu tidak punya tata ada di mana-mana, ya sama seperti gelandangan. Tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, alamat tidak jelas. Hanya namanya aja ada. Selain itu, gelandangan. Jadi saya rasa topik pembahasan kita ini saya rasa sangat bagus ya. Menurut Bang Juma gimana ini? Iya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai identitas dari pencipta atau identitas apapun itu yang menjadi objek, maka yang utama dan pertama yang perlu kita tahu adalah nama dari objek itu sendiri. Benar ya? Setuju ya? Iya, setuju, benar-benar. Oke, baik. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan, apakah itu identitas sudah jelas? Ya udah Belum, jelas kan? itu. Secara Ya. pribadi belum. Iya kan? Ya, Kalau saya mengatakan kalau manusia, Tuhan, ya, kalau saya mengatakan manusia, identitasnya belum jelas kan? Benar? benar. Ah. Benar. Tapi kalau benar. saya mengatakan meme bos, jelas. Jelas. Oke. Baik. Berbicara mengenai identitas Tuhan, kami di Islam itu jelas identitas Tuhan, nama Tuhan itu adalah Allah. Izinkan saya mengurai. Jadi Allah dalam bahasa Arab jelas itu adalah satu-satunya nama pencipta langit dan bumi yang dikenal di seluruh dunia. Nah, kata Allah ini ketika salah satu hurufnya dihilangkan, maka akan merujuk kepada pribadinya sendiri. Nanti saya akan buktikan. Alif, ya, lam, ha. Salah satu huruf dihilangkan, apakah itu di tengahnya, di awalnya, di akhirnya, pasti akan merujuk kepada pribadi tersebut. Inilah keunikan kenapa Allah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk mengenal dirinya sebagai identitas dirinya, sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi dengan nama Allah. Oke, tenang, sabar, saya akan mengurai pelan-pelan. Jadi gini, ketika Allah itu disebut sebagai Al-Ahad, yang Maha Esa, jadi dia bukan Ahad saja, tapi dia Al-Ahad, yang Maha Esa, bukan Esa, tapi yang Maha Esa. Nah, kata Allah, ketika huruf alifnya dihilangkan,
ya, atau huruf hamzah itu kemudian dihilangkan dari kata Allah, maka dia akan tertulis atau dibaca dengan sebutan lillah. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Merujuk kepada siapa? Allah. Kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapa dia? Allah. Meski huruf alifnya dihilangkan, identitas jelas. Ada ayat lain? Ada. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah dan kepadanya lah segala-galanya kembali. Siapa identitas ini? Allah. Apakah masih ada? Ada. Lillahi rabbil alamin. Milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ketika Allah identitasnya sudah jelas, huruf alifnya dihilangkan pun tetap identitasnya itu kembali kepada dirinya. Kita hilangkan satu huruf, lalu kemudian kita alihkan kepada Al-Quran, masih merujuk kepada esensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alif. Sekarang kita hilangkan dua huruf. Maka dia akan berbunyi lahu. Kalau dia berbunyi lahu, yang tadi Allah dihilangkan alif menjadi lillah, kemudian kita hilangkan lagi satu huruf, lahu. Merujuk kepada siapa? Kepada Allah juga. Apa buktinya? Lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Ada di dalil lain? Ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau kita hilangkan satu huruf, dua huruf, umat Islam masih mampu memahami identitas Tuhannya. Merujuk kepada esensi yang berkuasa atas langit dan bumi. Masih mampu merujuk kepada pemilik jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Suma, ya. Kalau misalnya dihilangkan huruf lamnya lagi satu, apa masih bisa? Bisa. Kenapa tidak? Jadi dia larinya ke hu, ya. Apa ada dalilnya? Ada. Mana buktinya? Wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaquhu dan bertakwalah kepadanya. Siapanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ya? Valid. Masih ada yang lain? Ada. Di mana? Qul hu wallahu ahad. Qul hu wallahu ahad. Huwallazi ayyadaka binasrih wa bil mu'minin. Huwallazi Allahu la ilaha illa hu. Jadi dihilangkan alif, dihilangkan lam, dihilangkan lamnya lagi, kemudian tinggal kata hu, satu huruf pun merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Identitas jelas, tidak perlu dukcapil, tidak perlu konsili untuk mengetahui siapa Tuhan yang benar itu. Saya kira begitu sebagai pengantar, kiranya Anda bisa menjelaskan identitas Tuhan Anda kepada kita. Silakan. Iya. Kalau berkaitan dengan identitas Tuhan, ketika kita mengklarifikasikan kepada semua orang kawasan keberadaan Tuhan, itu tidak kita dasari dari hasil gagasan ataupun hasil pemikiran seseorang ya. Tetapi ketika kita mengklarifikasikan kepada semua orang berkaitan dengan
identitas Tuhan, berarti kita harus dasari dari hasil teori ataupun disebut dengan pendapat yang didasarkan pada penelitian atau penemuan yang didukung oleh data-data dan argumentasi. Jadi ketika kita menjelaskan Tuhan ataupun identitas Tuhan ini, kita harus menggunakan teori ya, dasarnya teori ya, karena teori ini berdasarkan dalil ya. Nah, mungkin saya akan mengambil sebuah dalil yang menjelaskan tentang identitas Tuhan dulu ya. Ini mungkin pertama saya paparkan berkaitan dengan nama dulu. Jadi Tuhan itu kalau tanpa nama, saya katakan iya, tidak punya identitas. Tetapi di dalam Kristen ataupun Yahudi sudah pasti ya, Tuhan yang kami imani itu pasti sangat luar biasa. Karena dia mempunyai nama, artinya mempunyai identitas. Tetapi ini saya paparkan berkaitan dengan nama dulu. Berkaitan dengan yang lain-lain, identitas yang lain mungkin nanti seterusnya saya akan paparkan. Tetapi ini berkaitan dengan nama dulu ya. Jadi saya memaparkan ini berkaitan dengan teori ya. Tetapi bukan hasil gagasan. Bukan hasil praktik seseorang ya. Jadi begini. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke bangsa Israel ke tanah Mesir di Keluaran 3 ayat 14 ya. Bukan, Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Nah, lalu di ayat 15 Tuhan menyatakan begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Mungkin saya harus menjelaskan bahasa aslinya namanya ya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. YHWH, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di sini Tuhan menjelaskan identitas dia berkaitan dengan nama ataupun sebutannya itu, bahwasan nama dia adalah Yotevave ataupun YHWH. Nah, ini adalah sebuah identitas yang penting untuk kepada orang yang beriman. Supaya ketika orang yang beriman itu, ketika dia beriman adanya Tuhan, ya status ataupun legalitas Tuhan itu harus jelas. Tetapi kalau Tuhan tidak punya status dan legalitas, saya katakan, ya gimana ya, itu mungkin agnostik mungkin, ataupun para penyembah-penyembah Tuhan yang tidak punya nama. Tapi di sini saya menjelaskan secara detail ya, bahwasan Tuhan kami mempunyai identitas. Pertama yang saya paparkan adalah nama. Mungkin tahap berikutnya saya akan paparkan berkaitan dengan yang lain-lain. Tetapi saya langsung bertanya, boleh Bang Juma ya? Boleh. Ya. Tadi berkaitan dengan nama dulu ya kita bahas ya. Bang Juma mengatakan, kok lemah kali Bang Juma, jangan semangat lah. Ngantuk saya Bang, semalam tidur jam 4. Ya lanjut. Saya dengar biarpun mata saya tidur, kuping saya terjaga. Ya. Oh ya. Tadi berkaitan dengan nama yang dipaparkan Bang Juma, yaitu dalam arti itu adalah sebuah identitas ya, benar. Oke. Begini ya. Nama yang saya paparkan tadi berkaitan dengan identitas Tuhan yang kami imani, bahwasan dia mengatakan begini, katakanlah kepada orang Israel, bahwasan akulah Allah nenek moyangmu, yaitu Yotevave ataupun YHWH, inilah namaku dan inilah sebutanku untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan mempunyai nama Yotevave ataupun YHWH. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Muhammad, bagaimana cara Tuhan memperkenalkan namanya kepada Muhammad melalui Jibril? Silakan Bang. Iya, baik. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu
menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi. Jadi gini, izinkan saya dulu untuk menyelesaikan yang tadi supaya uraian saya terkait pertanyaan Anda itu pun akan bisa terjawab dengan baik dan Anda terpuaskan. Nah, tadi yang terakhir ketika nama Allah dihilangkan alif, lam, dan sisa menyisahkan satu huruf hu. Lalu bagaimana kalau misalnya huruf-huruf ini dihilangkan? Apakah Tuhan yang umat Islam masih memiliki identitas? Saya katakan ya. Masa sih? Yes. Kok bisa kayak gitu? Emang. Alasannya dia punya Asmaul Husna. Ada pembuktian dalil? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang maha gaib? Allah subhanahu wa ta'ala. Meski tidak disebutkan Allah, tidak disebutkan lillah, tidak disebutkan lahu, tidak disebutkan hu, tapi disebutkan bil ghaib. Dia yang maha gaib. Siapa dia? Identitas ini hanya merujuk kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jelas ya? Tanpa identitas nama pun orang-orang beriman dan berilmu akan tahu ini rujukannya kepada Allah. Sama ketika dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Ehye, Eser, Ehye, aku adalah aku, itu pasti rujukannya kepada yang maha gaib. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dipahami, ini materi tinggi tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada beberapa komponen. Perintah membaca, perintah menyebutkan, kemudian ada esensi yang disandarkan. Siapa dia? Yang maha pencipta. Dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk, tetapi dia khalaqa. Siapa khalaqa ini? Inilah yang kita cari. Siapa khalaqa ini? Inilah yang menciptakan. Objek daripada khalik. Ya, jelas ya? Khalik ini adalah pelaku. Makhluk dari kata khalaqa ini, ya, itu adalah penderita. Akibat daripada khalik, maka muncul kemudian makhluk. Nah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Dia sampaikan kepada malaikat Jibril agar sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah khalik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu apakah hanya sampai di situ? Dia memperkenalkan diri melalui malaikat Jibril? Tidak. Dia katakan khalaqal insana min 'alaq. Lagi-lagi dia mengatakan dia sang maha pencipta manusia yang mana menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi masih ngambang. Sifatnya siapa dia gitu. Karena dia bukan makhluk, maka dia tidak bisa digambarkan. Dia anak manusia, atau dia roh, atau dia burung merpati. Nggak bisa digambarkan. Hanya dikatakan, khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqa. Masih merujuk kepada khalaqa. Lalu kemudian dikatakan, Iqra bismi rabbukal ladzi. Iqra. Maaf, saya lupa. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu lah yang memuliakan. Iqra wa rabbuka. Nah, di sini ada pernyataan malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW bahwa engkau memiliki pencipta. Rabbuka. Huruf K ini ditujukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ada pencipta yang kemudian mengadakan kamu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Iqra wa rabbukal akram. Dialah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Khalaqa, khalik.
Alladzi 'allama bil qalam. Lagi-lagi merujuk kepada khalaqa, khalik. Yang mengajar siapa? Manusia. Dengan perantaraan qalam. Jadi jelas identitas pertama kali yang didatangkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta merta, wahai Muhammad, aku malaikat Jibril, aku didatangkan oleh Tuhan, namanya Allah. Tidak seperti itu cerita. Ini wahyu yang syarat dengan ilmu. Iqra. Kenapa diawali dengan Iqra? Syarat dengan ilmu. Apapun yang kita temukan, yang kita rasakan, yang kita nikmati, siang dan malam, kita makan, kita minum, ya, kita tinggalin. Intinya apa yang kita rasakan, kenikmatan, kesempurnaan yang kita rasakan, itu semuanya diawali dengan Iqra. Membaca, menelaah, menelusuri, meneliti, mentadaburi, dan seterusnya. Itulah hikmahnya. Sehingga proses kemudian terjadi, Rasul Muhammad SAW mencari, siapakah Tuhanku? Siapakah Khalik itu? Barulah prosesnya muncul. Innani anallah, la ilaha illa ana. Barulah memperkenalkan dirinya, aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sekira begitu identitas di dalam mencari siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Di awal saya sudah menyatakan bahwa namanya adalah Allah. Ketika hilang satu huruf pun dia tidak kehilangan. Kita umat Islam tak kehilangan identitas. Hilang 2 huruf kita tidak kehilangan identitas. Hilang 3 huruf tidak kehilangan identitas. Hilang semua hurufnya pun kita tidak kehilangan identitas. Kalau misalnya di dalam pengamalan ajaran sahabat-sahabat Kristen, kalau akulah dia, ego emi, lalu kemudian anihu, atau apapun itu, ya, kita tidak akan bisa merujuk kepada satu esensi. Misalnya Hasem. Hasem itu masih sama seirama dengan di dalam bahasa kita Bismi. Itu tidak merujuk kepada Allah. Belum merujuk. Bisa jadi nama orang, bisa jadi nama malaikat, bisa jadi nama tempat, dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan Allah, itu pasti identitasnya sang pencipta, Khalik. Saya kira begitu sementara, Saudara Profesor Meme Bos. Silakan. Iya, pertanyaan bang. Kalau tidak ada pertanyaan nanti otak saya tidak main ini. Harus pertanyaan gitu. yang sulit. Pertanyaan yang sulit. Iya. Waduh. Saya tidak punya pertanyaan yang sulit saya. Pertanyaan yang gampang-gampang aja lah. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai identitas, saya ingin tahu dari sahabat saya, ini kan, kalau di dalam ajaran agama Anda, identitas daripada Bapak itu kan Hasem, ya kan, Yotefafe atau Eloh. Nah, identitas daripada anak itu kan Yesus. Identitas dari Roh Kudus itu apa namanya? Roh Kudus ini. Sekedar bocoran ya, kalau di Islam Roh Kudus itu namanya adalah Jibril. Kalau di agama Anda, Bapak namanya Yotefafe, anak namanya Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus namanya siapa? Silakan. Iya. Yang gampang-gampang aja. Ya, mantap sekali pertanyaannya ya. Artinya saya harus menjelaskan identitas Roh Kudus ya, berarti ya. Nama, iya, nama. Ya, itu adalah sebuah identitas. Nanti saya akan jelaskan ya. Baik, bosku. Iya, oke, baik. Mungkin saya akan mengklarifikasi sesuai dengan referensi ya, artinya sumber acuan ataupun rujukan dasar. Supaya ketika saya menjelaskan itu sinkron, artinya sesuai dengan sejalan atau sejarah atau sesuai ya. Maka sumber rujukan yang saya ambil itu, saya menggunakan referensi dari Ayub 33 ayat 4 ya. Mungkin teman-teman juga mau membaca, silakan saja. Jadi di sini dikatakan oleh Ayub 33 ayat 4,
berkaitan dengan identitas Roh Kudus itu, bahwasan Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Artinya di sini dijelaskan bahwasan Allah itu adalah roh. Dan dia mengakui bahwasan dia diciptakan oleh roh. Nah, roh mana? Ya, roh Tuhan. Roh YHWH. Di sini dia menjelaskan bahwasan YHWH itu hakikatnya adalah roh. Ini pengakuan dari Ayub sendiri, yaitu Ayub 33 ayat 4. Teman-teman boleh membacanya ya. Kalau berkaitan dengan identitas ataupun nama daripada Ruach HaKodes atau Roh Kudus ini, di sini Ayub mengatakan bahwa Allah hakikatnya adalah roh, artinya nama roh tersebut juga adalah YHWH. YHWH itu adalah sebuah nama, tetapi hakikatnya adalah roh. Sudah pasti ketika hakikatnya adalah roh, maka namanya adalah YHWH. Jadi ketika saya mengklarifikasi sebuah nama yang berasal dari roh atau Ruach Kudus, maka saya menggunakan teori yang berdasarkan dalil-dalil. Supaya ketika saya menjelaskan itu sinkron ya, sinkron dengan dalil. Nah, ini berkaitan dengan nama Roh Kudus. Nama Roh Kudus sudah pasti YHWH ya. Karena Allah hakikatnya adalah roh, maka namanya sudah pasti roh, namanya sudah pasti YHWH. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu kan mempunyai tubuh ya, tetapi nama saya bukan tubuh. Tetapi nama saya adalah Memebos, tetapi hakikat saya adalah manusia. Sama juga seperti YHWH, proper name itu adalah YHWH, tetapi hakikatnya adalah roh seperti yang dijelaskan oleh Ayub. Maka roh tersebut mempunyai nama adalah YHWH. Sama juga seperti saya mempunyai nama Dedi, tetapi mempunyai fisik kedagingan, hakikatnya adalah daging. Maka daging tersebut diberi nama Memebos. Paham Bang Juma ya? Sudah jelas ya? Paham sedikit. Oh, sedikit aja berarti, harus banyak berarti ini. Oh iya. Berarti Bang Handi aja yang nggak paham. Saya paham. Bang Handi ya paham berarti. Berarti Iya. Bang Handi ini tingkat dewa pengetahuannya Bang. Dia lalut sekarang itu karena Oh, sudah iya. makan coto tapi bukan coto asli, dia makan coto KW dia. Ketahuan. Lanjut. Oke, lanjut Oke. sedikit lagi. Iya, Ya. jadi kalau ketika saya menjelaskan berkaitan dengan identitas Tuhan, berkaitan dengan identitas Roh Kudus, sudah pasti dipahami secara rasional ya. Jadi saya katakan secara logika ya masuk akal. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, pertanyaan saya ini mungkin akan menyulitkan Bang Juma ya. Karena begini pertanyaan saya Bang Juma. Ketika di dalam kekristenan, Oh, sulit kali. oh sulit kali ya, benar sulit kali ya. Iya, benar sulit kali ya. Diam. Lanjut. Ya. Di dalam kekristenan itu identitas Tuhan itu mulai dari nama sudah saya jelaskan tadi. Iya. Artinya ketika saya mengklarifikasi berkaitan dengan identitas Tuhan, namanya sudah jelas. Nah, sekarang saya beralih ke identitas yang kedua. Jadi identitas kedua itu begini. Ketika Tuhan mempunyai nama, maka kita harus tahu hakikatnya. Nah, di dalam kekristenan itu sudah sangat dijelaskan oleh Ayub tadi bahwasan Allah itu hakikatnya adalah roh. Contoh seperti manusia hakikatnya adalah tubuh. Tetapi Allah itu hakikatnya adalah roh, namanya YHWH. Manusia mempunyai tubuh, hakikatnya adalah tubuh, tetapi namanya adalah Memebos. Itu sangat dijelaskan oleh Ayub 33 ayat 4 tadi. Nah, kedatangan Yesus Kristus di Yohanes 4 sangat menyempurnakan apa yang dipaparkan oleh Ayub. Dia menegaskan di Yohanes 4 ayat 25-26 ataupun 24. Dia mengatakan begini, jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Artinya Yesus menyempurnakan ataupun mendukung apa yang dipaparkan oleh Ayub bahwasan hakikat Allah itu adalah roh. Di sini pengakuan Ayub bahwasan
roh Allah telah membuat aku. Artinya yang menciptakan Ayut ini adalah roh Allah, artinya hakikat Allah. Nah, ini adalah sebuah identitas dari hakikat Allah tersebut, bahwasan Allah itu adalah roh. Nah, pertanyaan saya begini, ketika Bang Juma sudah menjelaskan identitas yang pertama itu adalah nama, lalu berkaitan dengan hakikatnya Tuhan yang Bang Juma imani ini, apa hakikatnya? Kalau di dalam Kristenan sudah pasti hakikat Allah itu adalah roh. Karena tidak mungkin Allah tidak punya hakikat. Artinya itu adalah sebuah nama saja. Nah, pertanyaan saya itu hakikat Tuhan yang Bang Juma iman ini apa kira-kira? Silakan. Baik. Jadi sebelum saya masuk sini, sebelum saya membahas tentang pertanyaan saudara, izinkan saya mengurai kembali tentang yang tadi sedikit tentang Roh Kudus, namanya ternyata Yotevave. Jadi itu saya rasa itu hanya pembenaran cocokologi saja, ya, karena itu tidak ada dasar pijakan dalilnya. Bahkan Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Yotevave. Nah, kalau di Al-Quran, Roh Kudus itu adalah Jibril. Itu jelas diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul kudus. Lalu diterangkan diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 bahwa yang menurunkan Al-Quran dengan izin Allah itu adalah Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Jibril adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril. Nah, ini Anda tidak bisa mengurai seperti itu karena memang nggak ada dalilnya, tapi nggak apa-apa. Namanya profesor itu memang ilmunya sudah terlalu tinggi. Anda kan profesor, kan gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan Anda, hakikat Tuhan Anda itu adalah roh. Jadi kalau kita berbicara mengenai hakikat Tuhan Anda adalah roh dengan menggunakan pendekatan linguistik, maka hakikat daripada Allah itu adalah gaib, ruah, tidak nampak dan tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan wujudnya, tak bisa. Nah, makanya di dalam pemahaman kami umat Islam, hakikat Allah itu tidak bisa kemudian kita bicarakan secara vulgar bahwa esensi pribadi Tuhan itu wujudnya seperti ini, hakikatnya terbentuk dari ini, itu nggak ada. Kenapa? Karena akal manusia tidak diberi ruang untuk dimensi tersebut. Coba bayangkan ayat Al-Quran yang menerangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kalau tidak ada yang serupa, berarti tidak ada yang sehakikat. Nah, sesuatu yang tidak sehakikat dengan materi, itu mau dijelaskan dengan cara apa? Nggak bisa. Nah, ada manusia yang mampu kemudian menembus daripada apa yang kemudian berada dalam keberadaan Allah itu sendiri. Jadi penjelasannya gini. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, berfikirlah engkau tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat Allah, tentang pribadi, hakikat, esensi daripada Allah. Jadi istilah zat Allah itu sering terdengar di dalam kajian-kajian atau di dalam debat, seakan-akan kata zat ini itu sama dengan zat. Padahal zat ini bahasa Indonesia yang artinya adalah materi. Sementara zat itu bahasa Arab yang artinya adalah pribadi atau esensi atau wujud daripada Allah, keberadaan Allah. Itu maksudnya. Sehingga banyak orang yang menyalahartikan dengan cara fatal bahwa Allah itu adalah zat, sehingga ada hujatan Allah itu zat padat, zat dan seterusnya. Perlu dipahami begini. Memang benar bahwa terkait dengan kosakata yang digunakan Al-Quran itu banyak diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika kata zat diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi zat, kata zat ini dikembalikan kembali kepada kata zat yang milik Al-Quran itu sendiri, sehingga disalahartikan. Nah, ketika berbicara mengenai hakikat Allah,
itu adalah pribadi Allah. Pribadi Allah itu tidak bisa kemudian dikenal dalam arti kata, oh Allah itu api, oh Allah itu gunung, oh Allah itu angin, oh Allah itu roh. Itu nggak bisa. Kalau dikatakan Allah itu roh, dalam perspektif gaib, ruah, betul. Gaib dia. Dia nggak terlihat. Boleh. Dia gaib. Allah itu gaib. Sebagaimana apa yang saya uraikan tadi. Bahwa Allah itu gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah itu gaib. Betul. Dia ruah. Tapi kalau dikatakan ruh dalam perspektif makhluk, tidak. Karena ruh itu adalah materi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Jadi hakikat Allah itu tidak bisa kemudian kita gambarkan bahwa oh hakikatnya Allah itu seperti pasir, tanah, atau angin. Enggak bisa digambarkan seperti itu. Maka saya katakan hakikat daripada Allah itu adalah gaib. Apa itu gaib? Ada, tapi tidak bisa kita terawang seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya, seperti apa rasanya, seperti apa warnanya, seperti apa akal manusia melogikan, memvisualisasikan, atau memediasikan supaya Tuhan itu nampak seperti makhluk. Gak bisa. Anda ambil kertas putih, ambil pulpen, tutup mata, terus Anda menggambarkan Tuhan yang gaib itu dengan mencoret-coret kertas. Beginilah bentuknya Allah. Begitu Anda buka mata, lihat kertas, yang Anda temukan adalah gambar benang kusut. Itu bukan Allah. Jadi kita nggak bisa menggambarkan hakikat Allah itu seperti apa. Cuma bisa dikatakan Allah itu ada, tapi dia gaib. Unsur-unsur daripada zatnya itu kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu. Kalau akal manusia bisa menelaah sesuatu objek, bisa menguraikan sesuatu yang terkandung dalam satu objek, yakin dan percaya, hukum alamnya adalah pasti ciptaan. Sementara yang dikatakan Tuhan, Khalik, yang menciptakan, Khalaqah, itu tidak bisa kemudian diurai kandungan-kandungan materi yang ada pada dirinya. Contoh misalnya, tadi saya dengan teman kita, dengan sahabat kita Pak Agung, dia mengatakan kepada saya, sudah ditemukan kuburan Yesus. Pembuktiannya adalah ada arkeolog yang menemukan itu. Saya katakan, apa? Jasadnya kan terangkat. Arkeolognya menemukan apa? Tulang? Bukan. Kecuali batu dan seterusnya. Mungkin darah. Kalau darah pun tidak ada alasan apakah itu Yesus beneran atau orang yang menggantikan Yesus sebagai orang yang diserupakan dengan dia. Nah, itu artinya ketika ada untaian perkataan atau hasil penyelidikan atau riset atau hasil arkeolog menemukan adanya daging, darah, dan seterusnya, dan itu adalah darah Yesus, maka 100% dengan hukum alam, hukum logika, hukum akal sehat, apa yang ditemukan itu pasti ciptaan, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan materi. Tuhan tidak bisa didefinisikan dengan materi. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Malah di dalam kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami agar kami sama. Tuhan menantang itu. Jadi Tuhan tidak bisa dianalogi. Oh, hakikatnya adalah roh. Nah, ketika Anda mengatakan hakikat Tuhan Anda adalah roh, maka yang ada di benak saya, roh itu adalah makhluk yang tidak berjasad. Dan siapapun akan mengiyakan itu. Nah, celakanya kalau demikian adanya Tuhan Anda adalah makhluk yang tidak berjasad, karena roh itu adalah makhluk. Katakan dan hadapkan orang yang ada di depan yang Anda kenal, apapun level pendidikannya, hadapkan dengan saya. Kalau dia nyangkal bahwa roh itu adalah makhluk, maka saya katakan orang itu tidak sempurna akalnya. Pasti sakit. Roh sama dengan makhluk. Carikan orang yang hebat yang bisa mengatakan bahwa roh itu bukan makhluk. Dengan kata lain, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, Tuhan Anda sama dengan makhluk. Sementara Tuhan kami, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Demikian. Iya. Saya langsung ya.
Boleh, bisa juga mampir dulu minum kopi atau apa gitu. Ya langsung lah, masa mampir Kopi dulu. dulu lah. Rebonding dulu ke apa gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Juma, bahwasan hakikat Oh, Allah. jadi saya nggak dikasih kesempatan bertanya yang muda-muda lagi. Udah. Ya tapi, silakan bertanya, nanti saya tanggapi berkaitan dengan narasi tadi. Silakan. Tapi yang gampang-gampang aja ya. Oke, yang gampang-gampang. Saya kalau bertanya yang sulit, saya nggak bisa menelaah jawaban antum yang terlalu tinggi bahasanya. Oke. Saya ini awam, jadi Silakan, saya harus yang ini. Iya. Silakan. Oke. Wakili anak saya Bang Juma bertanya ya. Iya. Jangan Bang, saya lagi happy ini. Kok pertanyaan kayak gitu nanti lari nanti teman kita ini. Yang sederhana aja Bang Handi, yang simple. Saya catat pertanyaannya. Boleh. Jadi tadi kan pertanyaan saya yang pertama, nama kita membahas nama, sekarang kita membahas hakikat, ya kan? Hakikat Tuhan kami itu gaib, nggak bisa kami gambarkan bahwa hakikatnya sama seperti makhluk. Yaitu kekurangan saya di situ. Saya tidak bisa mengurai materi apa yang kemudian menjadi unsur yang ada pada diri Tuhan saya, karena Tuhan saya memang bukan materi, jadi kelemahan saya di situ, saya nggak mampu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhan Anda adalah ruh. Tolong berikan kepada saya identifikasi jelas, akurat, pembeda antara iblis yang juga adalah roh dengan Tuhan Anda yang juga adalah roh. Nah, saya kasih materi satu ya. Saya kasih materi satu di dalam Matius 4, kalau saya tidak keliru Bang Handi, mudah-mudahan saya tidak salah. Ketika dikatakan Yesus dicobai iblis itu di mana itu Bang Handi? Bang Handi biasa tahu itu. Apa Matius itu? 4 ya Bang Handi ya. Apa? Yesus dicobai iblis. Ya. Ya. Matius 4 ya. Benar ya? Yesus dibawa oleh roh ya ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Matius 4 nomor 1. Matius 4 nomor 1 sampai 11. Ya, Susi Mito Kapang. Jadi di situ diterangkan Yesus dibawa oleh roh. Jadi ada roh yang datang membawa Yesus. Dibawa kemana? Dibawa ke padang gurun. Di sana ada yang menunggu. Siapa yang menunggu di sana? Iblis. Jadi Yesus dibawa oleh roh. Roh ini membawa Yesus. Tidak mungkin pakai mobil, tidak mungkin pakai kereta, ya kan? Pesawat boleh, pesawat. Pesawat Hercules. Dibawalah Yesus oleh roh. Lalu kemudian untuk dicobai. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ini Tuhan Anda atau siapa gitu Bang? Supaya kita bisa membedakan mana roh iblis, mana roh Tuhan. Karena di sini roh yang membawa Yesus untuk dicobai oleh roh iblis. Silakan. Yang mudah-mudah aja, nggak usah yang terlalu susah. Silakan. Oke. Mudah bagaimana ribet ini? Iya. Sebelum saya menjawab, kalau beliau ini dia ini profesor loh. Oh ya, profesor ya, benar-benar. Profesor Memebos ya. Dokter juga. Iya, kalau sudah profesor pasti dokter, Mas. Lanjut. Iya. Jadi saya itu sepakat dan setuju kepada Bang Juma bahwasan hakikat Allah itu tidak dapat diketahui secara universal ya. Artinya secara luas ataupun secara umum seluruh manusia. Tetapi setidaknya Tuhan harus berkenan berbicara kepada nabinya. Walaupun secara universal Tuhan tidak mau menyatakan berkaitan dengan hakikatnya, tetapi dia harus berbicara khusus kepada nabinya. Maka ketika dia berbicara dengan nabinya, maka nabi juga harus berkonsultasi kepada Tuhan, bertukar pikiran berkaitan dengan hakikatnya, ataupun menanyakan tentang apa hakikatmu. Tidak mungkin saya memberitakan namamu kepada seluruh umat manusia hanya nama saja, tetapi hakikatmu tidak ada. Nah, maka di sini Ayub menjelaskan bahwasan ya hakikat Allah itu adalah roh.
Jadi walaupun seluruh manusia secara universal tidak dapat mengetahui hakikat Allah, tetapi setidaknya penyambung lidah Allah, yaitu dalam konteks Nabi, dia harus mengetahui itu. Kalau Nabi tidak mengetahui hakikat Allah, tidak berkonsultasi dengan Tuhan tentang berkaitan dengan hakikatnya, artinya Nabi ini mengajar tentang Tuhan ini hanya nama saja. Tidak mungkin manusia mau menyembah kepada nama. Contoh seperti Bang Juma mengatakan tadi, bahwasan Tuhan kami adalah goib, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh apapun, dan dia tidak punya hakikat. Ya kalau saya katakan ya Bang Juma menyembah kepada sebuah nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenyataan identitas selanjutnya itu tidak ada, hanya nama. Contoh saya, tidak mungkin saya menyembah kepada Tuhan namanya YHWH, tetapi hakikatnya tidak ada, identitas yang lain tidak ada. Artinya saya juga sama seperti Bang Juma menyembah kepada nama. Oh Tuhan saya ini namanya YHWH, selanjutnya apa? Nggak ada, itu aja. Jadi bagaimana cara saya untuk beradaptasi, untuk memberitakan Tuhan itu kepada lingkungan-lingkungan saya? Matius 4:1 pertanyaannya, Matius 4:1 sampai 11 pertanyaannya Bang Juma. Ini Bang Andi udah mulai ini, udah mulai ini. Aku kira udah sembuh Bang Andi, ternyata belum. Enggak, itu pertanyaan kan moderator nih. Pertanyaannya Bang Juma. Nanti saya jawab Bang, nanti saya jawab. Oh iya. Aku kira udah sembuh. Oke, saya lanjutkan ya. Dia Saya masih lanjutkan sakit boleh ya? itu. Ya, lanjut Prof. Jadi ketika seorang nabi beradaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan untuk memberitakan nama Tuhan kepada mereka atau memberitakan Tuhan kepada mereka bahwasan Tuhan ini pencipta, ya mereka mempunyai sumber. Sumbernya dari mana? Sudah pasti dari Tuhan, karena mereka sudah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan secara langsung, menanyakan tentang siapa namamu, apa hakikatmu, di mana keberadaanmu, ya harus tahu. Nah itulah tugas seorang nabi untuk mengetahui siapa Tuhan. Tetapi kalau nabi hanya tahu namanya saja, ya sudah, artinya menyembah sebuah nama. Contoh saya sekarang menciptakan sebuah nama John. Saya mengatakan ini John adalah Tuhan kita. Lalu orang akan bertanya, siapa John ini? Ya nggak ada, ini namanya John, sembah aja. Orang akan bertanya, seperti apakah John ini? Udah sembahlah, ini John. Di mana bertatanya? Nggak ada, dia ada di mana-mana. Pokoknya nama John. Kan tidak mungkin seperti itu. Maka saya katakan itu tidak rasional. Maka akan timbul pro dan kontra antara kalangan ketika nabi-nabi itu memberitakan tentang Tuhan. Akan menjadi timbul pro dan kontra. Maka saya katakan, ya ini tidak ada bedanya menyembah kepada sebuah nama, artinya hakikat Tuhan tidak ada, lalu keberadaan juga tidak diketahui. Tetapi di dalam Kristen sudah saya jelaskan tadi, bahwasan kami menyembah Tuhan mempunyai identitas 100%. Berkaitan dengan nama, sudah saya katakan tadi di Keluaran 3, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, ketika orang Israel akan bertanya siapa namamu, katakanlah. Lalu Tuhan menjawab, katakanlah kepada mereka, namaku Yod-Heh-Vaveh, itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Sudah jelas. Yang kedua, ketika umat-umat bertanya kepada Nabi, Tuhan kita itu kan namanya YHWH. Lalu hakikatnya apa Tuhan kita itu? Nah, dijelaskan oleh Yesus ataupun dijelaskan oleh Ayub. Oh, Tuhan kita itu namanya adalah YHWH, tetapi hakikatnya itu adalah roh. Oke, benar. Sangat rasional Nabi. Kami terima itu. Tetapi kalau Tuhan kita tidak punya hakikat Nabi, saya katakan kita menyembah kepada nama Nabi. Oke, sekarang saya langsung ke pokok pertanyaan ya. Ya. Untuk membedakan antara roh Tuhan dengan roh ciptaan itu begini. Di dalam kekristenan itu mengimani roh itu ada 3 jenis. Roh yang pertama adalah roh Sang Pencipta, yaitu disebutkan di Ayub 33 ayat 4 itu, bahwasan Allah itu hakikatnya adalah roh, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah itu dijelaskan. Lalu roh yang kedua,
Roh yang kedua ini adalah roh malaikat. Nah, malaikat ini mempunyai dua jenis roh. Roh yang pertama adalah malaikat yang masih patuh terhadap Tuhan dan masih setia terhadap Tuhan sampai sekarang. Lalu ada roh yang kedua yang disebut dengan roh pembangkang. Roh pembangkang itu adalah malaikat, hakikatnya adalah roh, dia membangkang terhadap Tuhan, maka dia dibuang ke bumi. Nah, itu disebut roh juga. Nah, yang ketiga adalah roh manusia. Roh manusia ini ketika dia berkontaminasi dengan roh iblis ataupun roh malaikat yang dibuang dari surga sudah menjadi iblis, lalu dia berkontaminasi dengan iblis tersebut, maka dia disebut roh jahat. Tetapi ketika manusia dia masih patuh terhadap Tuhan, maka dia disebut roh baik. Jadi manusia juga disebut roh baik dan roh jahat. Roh baik adalah manusia masih patuh terhadap Tuhan sama seperti malaikat. Roh jahat adalah manusia sudah berkontaminasi dengan malaikat yang disebut dengan iblis yang sudah dibuang ke bumi, itu disebut roh jahat. Jadi manusia juga disebut mempunyai dua roh, roh jahat dan roh baik. Nah, berkaitan dengan Yohanes berapa tadi? Matius berapa tadi? Makanya gue ingetin tadi Matius 4 nomor 1 sampai 11. Iya, berkaitan Matius 4 itu ketika roh iblis membimbing Yesus. Satu nomor aja. Gak usah sampai. Jadi saya bacain ya. Maka Yesus satu aja Bang Andi. Ya, satu aja. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iya. Ya, silakan. Jadi sudah dikatakan tadi Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iya, benar. Bukan iblis yang bawa, roh. Iya, roh itu roh iblis, Bang. Roh iblis yang bawa. Oh my God. Iya, benar. Jadi tugas iblis itu ketika dia dibuang ke bumi, bukan tugas ya. Ini saya tidak mengatakan bahwa iblis itu ditugaskan oleh Allah untuk mempengaruhi manusia, tidak. Tetapi karena iblis itu ingin menyaingi Tuhan, maka dia dibuang ke bumi, maka dia ini melihat manusia itu, dia menggoda, supaya manusia tersebut akan menjadi pengikutnya. Nah, di sini yang membawa Yesus adalah roh iblis ataupun yang disebut Lucifer, yang sudah dibuang dari surga, ataupun disebut malaikat Lucifer yang berontak terhadap Tuhan, yang dibuang ke bumi untuk menggoda manusia. Lalu untuk membedakan roh iblis dengan roh Tuhan, ya roh Tuhan adalah sebagai roh pencipta, tetapi roh iblis dia bukan roh pencipta, tetapi dia ciptaan dari roh Tuhan. Nah, itu untuk membedakannya. Kalau berkaitan dengan hakikat roh iblis dengan roh Tuhan, saya tidak bisa menjelaskan karena di dalam kitab para nabi tidak menjelaskan bahwasan hakikatnya roh Tuhan seperti ini, hakikatnya roh manusia seperti ini, hakikatnya roh iblis seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskan dan saya tidak berani karena ini tidak terkonfirmasi di dalam kitab saya. Setuju ya? Nah, sekarang saya langsung saja ke pokok pertanyaan berikutnya. Boleh Bang Juma ya? Boleh. Pertanyaan selanjutnya saya sambung. Kalau tidak bisa diidentifikasi, roh mana yang Anda sembah dari ketiganya? Karena Anda tidak tahu. Anda tadi menuduh bahwa Bang Suma menyembah nama. Sekarang Anda menyembah roh yang mana? Saya sambung sedikit. Tabe. Iya, saya menyembah roh Tuhan yang mempunyai nama YHWH. Tetapi saya tidak menyembah roh iblis yang namanya Lucifer. Bukan. Tetapi saya menyembah roh Tuhan yang mempunyai nama YHWH. Saya tidak menyembah roh iblis yang mempunyai nama Lucifer. Tidak. Saya langsung pertanyaan aja Bang Juma ya. Iya. Silakan Bang. Sebenarnya pertanyaan dari Dr. Husema ini sebenarnya gampang ya. Karena saya ini kan profesor. Tidak mungkin Bapak seorang doktor mengalahkan profesor. Setuju ya? Iya. Setuju. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Ini berkaitan dengan identitas yang ketiga. Baik. Identitas pertama sudah dipastikan nama Tuhan sudah pasti. Ya. Identitas kedua hakikat sudah pasti. Nah, ini identitas yang ketiga. Identitas yang ketiga ini yaitu berkaitan dengan keberadaannya.
Ya. Oh ya. Keberadaan Tunggu Tuhan yang sebentar. kami imani ini atau mempunyai identitas, dia itu bertata di atas surga. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan yang diberitakan oleh Yesus. Bahwasan, jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Dan Yesus sangat menjelaskan bahwasan identitas Tuhan itu berada di surga. Nah, ini pertanyaan saya kepada Bang Juma, keberadaan Tuhan yang Bang Juma imani ini di mana? Silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulan sesi pertama, sesi kedua, saudara tidak bisa membedakan antara roh Tuhan Anda dengan roh iblis. Sedangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, roh iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat Tuhan yang memancarkan sinar terang supaya bisa menipu manusia. Nah, sekarang masuk ke sesi ketiga terkait dengan keberadaan Tuhan. Jadi gini, Tuhan yang benar itu pertama, dia harus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia harus menyatakan dengan dalil bahwa dirinya adalah pencipta. Itu dulu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ketika hati manusia menyeruh di dalam berbisik dalam hati dan diseruh melalui lisannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka sudah pasti Sang yang Maha Mendengar dan Sang yang Maha Melihat mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi yang bukan Tuhan, meski dituhankan, tentu tidak mendengarkan seruan hambanya yang ada di pelosok bumi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka perintahnya kemudian adalah sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' wakil. Nah, lalu kemudian bagaimana keberadaan Allah? Keberadaan Allah itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, ya. Di surah Al-Baqarah itu diterangkan bahwa Allah bertahta di atas singgasananya. Apakah manusia bisa mengetahui tahtanya? Tentu tidak. Lalu bagaimana manusia itu bisa mengetahui keberadaan Allah? Bahwa benar-benar Allah itu ada. Pertama, keberadaan Allah itu bisa dibuktikan dengan hadirnya hukum yang mengatur berbagai hal yang ada di dunia ini. Contoh misalnya, orang berjalan. Orang berjalan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia untuk mengarah ke depan. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang men-setting itu semua? Tentu bukan manusia itu. Ketika kita di dalam kandungan ibu tidak pernah men-setting bahwa ini anak saya nanti saya buat supaya dia bisa berjalan ke depan dan juga bisa berjalan mundur ke belakang. Anak saya ini saya setting untuk bisa naik tangga, anak saya ini saya setting untuk bisa turun tangga. Saya setting anak saya ini bisa berjalan, saya setting anak saya ini bisa bergerak, saya setting anak saya ini. Dan saya setting anak saya supaya matanya bisa melihat, kupingnya bisa mendengar. Tidak sama sekali. Bukan kita yang membentuk itu semua. Bahwa hari ini kita bisa berdialog, orang tua kita membentuk bibir kita,
Orang tua kita men-setting akal kita untuk kita bisa merespon apa yang dibicarakan lawan dialog kita. Bukan mereka yang membuat. Lalu siapa? Malaikat? Juga bukan pastinya. Lalu siapa? Dialah esensi pencipta langit dan bumi. Berarti ada dia. Ya, maka dia dikatakan wujud. Wajibul wujud. Dia wajib ada. Karena kalau dia tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Contoh misalnya nih. 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian orang akan menemukan channel Zulkifli M. Abbas. Orang cari Zulkifli M. Abbas itu mana? Kita nggak pernah lihat, nggak pernah lihat wujudnya seperti apa orangnya. Katanya sih ganteng, katanya sih cakep, orangnya maco gitu, keren, ais mantap. Semuanya lah untuk semua kesempatan ya kan. Tapi kita nggak bisa melihat. Tapi ada channelnya. Dia meninggalkan jejak. Berarti Zulkifli M. Abbas ini pernah ada. Begitulah Allah. Dia meninggalkan jejak. Apa jejaknya? Alam semesta ini. Bukti bahwa Allah itu ada. Adanya siang dan malam. Adanya alam semesta. Adanya jalan yang Anda pijak. Adanya udara yang Anda hirup, adanya air yang Anda minum, Anda melihat gunung, Anda melihat laut, itu bukan kerjaan nenek kita. Itu bukan pekerjaan profesor kita, bukan. Itu semua dikerjakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Nah sekarang kalau Dia tidak nampak di mata kita, apakah kita ingin ingkar kepada Dia? Oleh karena Dia tidak pernah datang, wujud di hadapan kita, apakah kita ingin kufur kepada Dia? Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itulah umat Islam di setiap ibadahnya selalu menyeru Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selalu memuji Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, menghormati Dia, tidak menyetarakan Dia dengan makhluk yang hina. Dia begitu mulia menciptakan alam semesta yang kita nikmati saat sekarang. Karena hanya Dia nggak pernah nuzul, hanya karena mata yang diberi nggak pernah melihat wujudnya. Lalu kita kemudian ingkar kufur kepada Dia, na'udzubillah. Allah itu tidak seperti itu, bahwa Dia harus jadi makhluk kemudian dikatakan ada. Kemudian bukti adanya Allah adalah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Oleh sebab itu kehadiran makhluk berarti ada yang mengadakan, ada yang mengaturnya, ada yang mengurusnya, ada yang mengawasinya. Dialah Khalik, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau Dia tidak nampak, Dia menjadi tidak ada. Oh, bukan kayak begitu. Itu logika pagan. Umat Islam Tuhannya nggak ada. Kok bisa kayak gitu? Iya, mereka menyembah nama, katanya. Oh, gitu ya? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan namanya, saya di awal sudah mengurai. Terkait hakikatnya juga saya sudah mengurai. Terkait dengan keberadaannya pun saya katakan kepada sahabat, adanya alam semesta ini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta tidak mungkin diciptakan makhluk. Alam semesta ini pasti diciptakan Dia yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta mustahil punya kelemahan. Kenapa? Ciptaannya sempurna. Ciptaannya luar biasa. Maka otomatis yang menciptakan alam semesta ini adalah esensi yang paripurna, yang maha segala-galanya. Sehingga Dia tidak memiliki sisi kelemahan sedikit pun, Dia tidak memiliki sisi ketidakmampuan sedikit pun, Dia maha berkehendak dan tidak mungkin diatur oleh esensi yang lain. Keberadaannya meliputi langit dan bumi. Kalau tidak ada keberadaan Allah, sahabatku, karena kita tidak melihat Dia, sedikit saja penjaga alam semesta ini lalai terhadap alam,
maka percayalah, bumi ini akan hangus, alam semesta ini akan hancur sehancur-hancurnya. Karena tidak ada yang menjaganya. Anda bisa bayangkan, sebongkah batu yang Anda buang ke atas, karena Anda tidak mampu menjaganya, batu itu akan jatuh kembali ke bawah, menghantam bumi, menghancurkan apa yang ada di sekelilingnya. Begitulah bumi ini yang berada di dalam angkasa, yang berada di antara ruang antara langit dan alam semesta yang lain, tetap kokoh, bertahan, berputar pada porosnya, oleh karena ada yang menjaganya. Maka karena itulah kemudian yang menjaga alam semesta ini mustahil keluar dari vagina, lahir di kandang binatang, dibunuh oleh makhluk. Mustahil. Demikian sementara. Minum dulu kopi. Oh, kopi tetap lanjut ya? Oh iya dong, iya dong. Kopi campur Masako pastinya. Oh iya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan Pak Prof. Jadi dipaparkan oleh Pak Profesor Zulkifli M. Abbas tadi. Kok saya menjadi profesor? Ya nggak Saya mungkin ini lah kalau nggak sama profesor. Waduh, jangan. Saya ini baru belajar sekolah. Situ yang Prof masa saya. Situlah yang Prof. Ambil aja titelnya. Oke. Kamu yang Prof duluan, biar saya Prof yang pertama. Santai ya. Bang Juma dokter aja ya. Iya, dokter kelamin saya. Lanjut. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Memang sulit ketika umat muslim menjelaskan tentang identitas Tuhan. Kalau saya katakan, bahwasan teman-teman muslim hanya bisa menjelaskan sebuah nama. Tetapi berkaitan dengan identitas selanjutnya, saya katakan tidak akan sanggup. Kenapa saya katakan tidak akan sanggup? Karena memang itu tidak terkonfirmasi di dalam kitab mereka. Oke lah, secara universal ya, kita ini tidak paham tentang keberadaan Allah ataupun tidak paham tentang hakikat Allah. Mungkin kita hanya mengetahui tentang nama saja, oke, secara universal. Tetapi secara khusus sudah pasti nabi-nabinya harus tahu. Contoh, Tuhan yang orang Kristen imani berkaitan tentang keberadaannya. Para nabi menjelaskan bahwasan Tuhan yang kami imani ini mempunyai tata. Kalau sudah dikatakan mempunyai tata, artinya itu adalah sebuah identitas atau keberadaannya. Artinya sudah sangat dijelaskan. Nah, nabi-nabi ini tahu dari mana? Ya sudah pasti mereka bersumber dari Tuhan. Tidak mungkin mereka ini hanya berhipotesis. Tidak mungkin. Nabi tidak akan mungkin berhipotesis. Tetapi mereka mempunyai sumber dari Tuhan. Sudah pasti. Sumber pengetahuan ya. Maka dijelaskan oleh saya tentang keberadaan Tuhan. Pertama, saya mengatakan tata Tuhan. Nah, tata Tuhan itu di mana? Di surga. Nah, dijelaskan sama Yesaya 26 ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Kalau sudah dikatakan mau keluar dari tempatnya, ini adalah sebuah tahta. Sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Artinya di sini adalah sebuah penjelasan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesaya kepada pengikut-pengikutnya. Jadi ketika dia beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mengenal Allah, lalu dia memberitakan tentang Tuhan, hakikatnya, keberadaannya, maka orang-orang yang tidak paham tentang surga, maka ini sangat rasional kepada mereka. Tidak mungkin Yesaya akan memberitakan Tuhan kepada mereka hanya namanya saja, tetapi hakikat dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak mungkin. Maka saya katakan orang awam, mereka tidak akan mau mengikuti Yesaya. Tetapi dengan paparan yang dilakukan oleh Yesaya ini sangat rasional. Dia memperkenalkan nama Tuhan, hakikatnya, keberadaannya.
maka ini diterima oleh kalangan-kalangan yang tidak mengenal Tuhan. Karena ini rasional. Lalu ditegaskan lagi oleh Yesus Kristus tentang identitas Tuhan berkaitan dengan keberadaannya. Apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus di Matius 5:48? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Yesus menuntut manusia harus sempurna sama seperti Bapa yang berada di surga, di atas tatanya. Nah, ini identitas yang biasa yang dijelaskan oleh Yesus Kristus kepada orang yang mengikuti ajarannya. Maka ini rasional. Kalau Yesus hanya memperkenalkan nama saja, hakikat rasional, hakikat identitasnya yang lain tidak ada, saya katakan orang akan menolak. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan itu bahwasan dia mempunyai nama, hakikatnya apa? Di Yohanes 4, iya, Bapa itu adalah roh. Di mana keberadaannya? Di surga, Pak. Nah, Yesus ini tahu dari mana Bapa ini bertata di atas surga. Iya, Yesus mengatakan di Yohanes 8:42, aku telah keluar dari Allah. Lalu Yesus ini tahu dari mana keberadaan Tuhan, identitas berkaitan dengan keberadaannya. Oh, dia mengatakan di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa yang dinyatakan oleh Yesus? Keberadaan Bapa, identitas Bapa. Bapa itu roh, Bapa itu bertata di surga. Nah, ini identitas yang jelas yang diimani oleh umat Kristen. Tetapi bagi kami orang Kristen, ketika kami mengimani Tuhan yang tidak mempunyai identitas, maka kami menolak ajaran-ajaran seperti itu. Tetapi bagi agama yang lain, menurut mereka itu rasional Tuhan yang mereka imani ini. Bahwasan Tuhan kami hanya namanya saja sudah cukup. Tidak perlu tatanya di mana, tidak perlu keberadaan di mana, tidak perlu hakikatnya apa, nama. Tetapi bagi kami itu tidak cukup bagi kami. Yang membuat cukup bagi kami adalah harus rasional. Tuhan, nama harus ada. Hakikatnya apa? Roh. Keberadaan di mana? Di surga. Tetapi kalau Tuhan tidak punya identitas yang jelas, lalu bagaimana dengan kita? Tuhan saja tidak jelas identitas. Lalu bagaimana dengan ciptaannya? Kalau Tuhan tidak mempunyai identitas, saya katakan, iya. Tidak ada bedanya dengan gelandangan. Gelandangan itu, mereka hanya mempunyai nama. Contoh saya Meme Bos, menjadi seorang gelandangan. Tinggal di jembatan. Besoknya saya pindah lagi, tinggal di pohon kayu. Besoknya lagi saya pindah, hidup di toko-toko. Bentar dong. Jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Kalau tinggal di pohon kayu itu kayak nyemot loh, nyemot. Ini tidak adil, ini giliran saya diketawakan. Ya lagian lu ngasih contoh yang enggak. Saya ketawa, Bang. Orang lagi serius dengan kopi tinggal di pohon kayu. Enggak seperti malas aku kalau dialog begini ya. Masa orang lagi serius mendengarnya kok tinggalnya di pohon kayu. Tadi udah benar jembatan, terus itu di pos kamling ke atau di mana? Emperan toko, ini kok pohon kayu gimana sih? Enggak sportif malas aku dialog kayak gitu. Ya, sorry, maaf, bercanda aja, biar nggak tegang kali. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan di pohon tapi turun dulu, ganti di mana, di emper toko atau gimana gitu? Iya, tapi ya harus saya korelasikan, Bang, karena Tuhan Bang Juma Iman ini kan pernah berbicara dengan Musa itu kan dari balik pohon, Bang. Ya harus korelasi. Banyak berguru sama Rudi dia. Iya. Jangan Anda pohonnya, bukan? Al-Qasas 29:30 itu, Bang. Iya. Benar kan, Bang? Oke, enggak apa-apa. Saya lanjutkan aja lah, jangan potong lah. Iya, tapi kan kok suara dari pohon bukan berarti suara itu pohon, ya kan? Saya dari pasar bukan berarti saya pasar, kan gitu ya? Ya, oke lah, nanti itu lain kali kita bahas lah. Oke, sip. Tapi saya lanjutkan dulu lah. Sip. Tapi yang jelas biasanya yang di pohon itu nyemot. Ya jangan dipotong lah, inilah. Nantilah. Saya lanjutkan ya. Ya, lanjut. Ya. Jadi Tuhan yang diimani oleh orang Kristen ini, ya orang Kristen saya katakan memang orang pintar ya. Memang terbukti ya secara realitas bahwasan orang Kristen itu adalah orang yang terpintar di dunia.
Kenapa orang Kristen Iya, iya. itu bisa mengimani Tuhan? Kenapa orang Kristen bisa menjadi orang Kristen? Ya karena Tuhannya rasional. Sangat rasional sekali. Tuhan mempunyai nama, Tuhan mempunyai hakikat keberadaannya. Rasional. Itu secara akal dan logika manusia. Tetapi tidak bagi Tuhan. Tetapi kan saya menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil yang tertulis di dalam kitab, yang terkonfirmasi. Jadi saya tidak mengarang ya. Nah, saya langsung ke pertanyaan saja ini ya. Ya Bang Juma ya. Ya, silakan. Oke. Kira-kira ketika kita sebagai seorang beriman itu mengimani ada Sang Pencipta itu, apakah hanya cukup dengan namanya saja, tetapi berkaitan dengan identitas yang lain tidak perlu? Apakah hanya sebuah nama saja? Contoh, saya menciptakan sebuah nama, namanya Jion. Lalu saya menyatakan, oh nama Jion ini adalah Tuhan. Apakah cukup seperti itu saja atau bisa lebih dari itu? Silakan Bang. Oh gimana? Oke, baik. Jadi berarti sahabat saya ini tidak mendengarkan paparan saya di awal. Nama Tuhan kami jelas. Dihilangkan satu huruf pun masih jelas. Dihilangkan semua hurufnya pun masih jelas. Identitasnya ada. Kemudian yang kedua berbicara mengenai hakikat. Iya kan? Hakikat. Nah, hakikat Tuhan kami itu gaib. Gaib. Dia tidak bisa disamakan seperti makhluk. Itu hakikatnya. Jadi dia berbeda antara makhluk dengan dirinya. Makhluk itu ciptaan, dia pencipta. Yang namanya pencipta, yang namanya ciptaan, itu sudah pasti tidak bisa memvisualisasikan yang menciptakannya. Contoh, komputer diciptakan oleh manusia. Apakah komputer bisa mendefinisikan yang membuatnya? Tidak bisa. Meja dibuat oleh ahli kayu, tukang kayu. Apakah meja bisa menguraikan siapa yang membuatnya? Nggak bisa. Jadi segala sesuatu hukum alam itu harus terjadi. Gitu loh. Siapa yang menciptakan kemudian buku? Ya, siapa yang menciptakan mobil? Mobil itu nggak bisa kemudian dia menjelaskan tentang yang menciptakan dia, tapi yang menciptakan mampu menjelaskan ciptaannya. Nah, kita ini berada di alam ciptaan. Oleh karena itulah kita tidak bisa menjelaskan siapa yang menciptakan kita. Tapi ada, namanya wujud. Nah itu, jadi hakikatnya. Nah, keberadaannya jelas. Makanya saya kasih analogi tadi. Saya kasih analogi bahwa 200 tahun kemudian setelah Bang Suma nggak ada, tertinggal ada channelnya. Kalau tidak dihapuskan. Ada suaranya, didengarkan di mana-mana. Orangnya nggak ada, suaranya ada, bukti bahwa dia ada. Kayak sekarang Anda mendengarkan suara saya. Anda tidak melihat saya. Keberadaan suara saya membuktikan saya itu ada. Bagaimana dengan pencipta? Keberadaan ciptaannya yang nyata kita lihat, yang nyata kita rasakan. Bukti bahwa yang mengadakan itu ada. Alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena adanya esensi pencipta, sehingga adanya alam semesta ini. Nah, kalau dikatakan pencipta itu harus nusul, harus menjadi makhluk, itu logika kita yang tidak berdaya kemudian untuk mengetahui manakah esensi Tuhan yang benar. Karena banyaknya sembahan, sehingga mengambil kesimpulan, oh sudahlah, yang saya tuhankan adalah Tuhan yang diajarkan oleh orang tua saya. Itu. Tapi Tuhan yang benar itu saya sudah urai tadi. Bagaimana kemudian kita menyeru segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang namanya pencipta pasti mendengar makhluknya. Yang namanya pencipta pasti melihat makhluknya. Yang menciptakan alam semesta ini pasti memiliki dimensi yang begitu sempurna. Bayangkan saja, coba angkat tangan kiri Anda. Lihat dengan seksama. Dari kuku disusun, kemudian kulit, kemudian bisa melekuk, bisa digerakkan, bisa memegang. Ini yang buat siapa kira-kira? Siapa yang membuat ini? Profesor dari mana? Nggak mungkin manusia, nggak mungkin ciptaan yang membuat ini, nggak mungkin.
pasti ada yang men-setting, yang merancang, ya, yang tidak bisa kita pikirkan esensinya seperti apa, karena keluar biasaannya. Tuh. Nah, kemudian saudara bertanya tentang keberadaan. Tidak memiliki tempat menurut Anda ya. Tuhan Anda ada di surga. Sementara Tuhan kami itu justru meliputi surga. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Tahta Allah meliputi langit, meliputi bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi dia tidak istirahat pada hari ketujuh. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ya. Allah itu tahtanya meliputi langit, meliputi bumi. Berarti surga yang ada di langit itu di bawah liputannya dia, di bawah tahtanya. Jadi kalau ada Tuhannya orang masih ada di dalam surga, berarti Tuhan saya masih berkuasa. Kenapa? Karena Tuhannya tersebut masih berada di bawah alam yang diciptakan oleh Tuhan saya. Makanya memang dilihat, memang di dalam debat-debat yang sering berlangsung, yang dikedepankan di dalam konsep Kristen Tuhannya itu pasti nampak makhluk. Yang dikatakan roh, makhluk, bertanduk 7, bermata 7. Yang dikatakan anak, juga makhluk. Yesus, anak Maria. Yang dikatakan burung merpati, Roh Kudus juga makhluk. Jadi mau kemanapun Tuhan Anda dimensinya masih rendah di atas Tuhan saya. Tuhan saya itu tahtanya meliputi langit dan bumi. Tuhan Anda berada di langit. Di mana itu? Di surga. Sementara surga itu adalah makhluk yang diciptakan Allah berupa alam, berdampingan dengan neraka, lalu kemudian Allah bertahta di atasnya. Makanya dikatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Tahta Allah meliputi, mencakupi, menaungi, menguasai langit dan bumi. Bayangkan, Tuhan Anda di surga, jalan-jalan dia di sana. Tuhan saya lihat, wah ini makhluk saya yang disembah ini nanti akan kuhakimi juga dia. Itu logika berpikirnya kayak begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami tidak punya nama, Allah namanya, tidak punya hakikat, gaib dia. Kemudian dia tidak punya keberadaan. Adanya alam semesta ini dia menciptakan. Dia tidak punya tempat. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, dia bertahta di atas langit dan bumi. Tahtanya berkuasa atas langit dan bumi. Nah, sementara kalau kita balik, nama Tuhan Anda Yesus, Bapa, Roh Kudus, atau yang mana yang namanya ini yang benar? Ya kan? Nah ini nama 3, punya pribadi 3, kemudian kuasa dan wilayah 3, pribadinya berbeda-beda, punya 3 nama, nggak bisa kita tentukan. Kemudian berbicara mengenai hakikat, aneh lagi, Yesus hakikatnya manusia, yang satu hakikatnya roh, yang satu hakikatnya apa? Yang burung merpati, kita juga nggak ngerti hakikatnya apa. Kemudian keberadaannya, yang tadinya di dunia, di kandang binatang, kemudian satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri, lalu kemudian keberadaannya di surga katanya, padahal di situ Uranon, di langit. Lalu apa lagi? Hakikatnya udah. Kita malah dibingungkan dengan Tuhan Anda gitu loh. Kalau kami jelas. Nah sekarang begini, kalau saya mengatakan begini, saya kata gini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Suara saya didengarkan 4 rumah ke kiri, 4 rumah ke kanan, 4 rumah ke depan, 4 rumah ke belakang. Malaikat tentu mendengar, iblis tentu mendengar. Tuhan Anda yang bernama Yesus dengar nggak suara saya tuh? Tidak, karena tidak ada dikatakan Yesus itu maha mendengar. Roh Kudus maha mendengar nggak? Tidak, karena tidak ada dikatakan maha mendengar. Yang maha mendengar itu adalah Allah, yang kemudian disebut oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Hasem, yang disebut dengan sebutan Bapa oleh mereka. Itulah yang maha mendengarkan. Dialah Allah. Jadi Tuhan kami itu jelas Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Yesus, no. Dia nggak bisa mendengar. Nah itulah yang Anda tuhankan. Anda setarakan dia dengan yang maha mendengar. Celakanya di situ. Begitu loh. Ya, minum kopi dulu Bang.
Silakan. Oke, saya Atau lanjutkan. sudah lama ini atau mana tahu sudah mau istirahat? Oh ya, closing aja lah, closing ya. Bang Andi gimana? Kayaknya belum tobat itu. Belum sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Soalnya nggak ada pertanyaan pendek-pendek sih, jadi ya gimana gitu ya. Ya lanjut lah. Ya saya closing ya, karena waktu saya sudah mepet ini ya. Ya, Ya. silakan Pak Prof. Nanti besok baru kita lanjut lah. Besok nanti 282 aja lah, biar seru lah. Iya. Oke. Iya. Iya. Ya, jadi saya closing sekalian tanggapi ya. Jadi begini, buat teman-teman Kristen harus paham ya, apa yang saya paparkan tadi berkaitan dengan identitas Tuhan itu saya katakan 100%. Dan sedikit pun tidak ada celah untuk mereka masuk. Jadi teman-teman Muslim, sedikit pun tidak ada celah untuk mereka menyerang tentang identitas Tuhan kita. Takkan sanggup mereka. Karena kita memaparkan sesuai dengan dalil-dalil, ataupun yang dijelaskan oleh para nabi itu bersumber dari Tuhan ya. Jadi saya katakan kalau berkaitan dengan identitas, mereka tidak punya celah untuk masuk. Lalu berkaitan dengan hakikat Tuhan. Saya bertanya kepada Bang Juma mengatakan hakikat Tuhan kami itu adalah goib. Bang Juma mungkin lupa ya, iblis, setan juga goib. Lalu untuk membedakan Tuhan dengan iblis dengan setan ini bagaimana? Mereka semua goib. Nah kita bingung cara membedakannya. Katanya goib. Iblis goib, setan goib. Nah ini cara membedakannya, ini yang kita bingung. Tetapi ketika mereka bertanya tentang Tuhan kita, Tuhan kami adalah roh hakikatnya. Di mana? Di surga. Siapa namanya? Yotevave. Menyatakan keagungan dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Identitas Tuhan yang sangat rasional itu hanyalah di dalam Kristen. Jadi teman-teman Kristen itu harus banyak belajar tentang Alkitab, supaya kalian itu tidak dijerumusi di dalam ajaran-ajaran yang tidak rasional. Supaya kalian itu tidak gampang untuk dimualafkan oleh Bang Suma. Bang Andi. Oh, kalau saya mau lakukan orang cukup 5 menit kelar. Bentar Bang, ini giliran saya. Nah, supaya kalian itu tidak dimualafkan oleh Bang Andi. Karena kalian tidak tahu Alkitab. Kalian tidak membaca, hanya nenteng. Benar apa yang dikatakan Bang Juma atau teman-teman Muslim. Orang-orang Kristen ini setiap hari Minggu hanya menenteng kitab tetapi tidak membaca. Benar itu, saya setuju. Nah, orang-orang seperti kalian inilah gampang untuk dimualafkan. Karena kalian tidak mengenal Tuhan. Kalian tidak mengenal yang tertulis di dalam itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, identitas Tuhan. Nah inilah, makanya saya harus tegaskan supaya kalian itu lebih banyak belajar. Lalu berkaitan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dijelaskan oleh Bang Juma tadi, apakah mereka ini berbeda? Bukan. Apakah ketika roh Tuhan ada di dalam Yesus dengan roh Bapa itu berbeda atau dengan Roh Kudus berbeda? Tidak. Kan sudah saya katakan, mereka adalah satu. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11 ini bersumber dari mana? Ya sudah dikatakan tadi, bersumber dari Ayub, bahwa yang menciptakan dia adalah roh. Makanya ditegaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Artinya berbeda-beda roh, tetapi mereka tetaplah satu. Yang mengerjakan itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah Esa, mempunyai 3 pribadi, kontribusi disebut. Nah, Tuhan yang kita iman ini sangat rasional. Berkaitan dengan identitas. Tetapi kalian ini tidak paham tentang Alkitab. Makanya kalian ini hanya mau menikah hanya karena melihat cewek cantik ataupun cowok ganteng. Ah, Tuhan kami sama kok. Saya pindah ke Islam juga. Kan sama juga saya menyembah kepada Tuhan.
ternyata Anda salah menyembah, Anda tidak mengenal di dalam Tuhannya orang Islam. Anda harus rajin-rajin baca Alkitab supaya Anda tahu bahwa Tuhan yang kita imani dengan Tuhan yang diimani oleh teman-teman Muslim itu berbeda. Tuhan yang kita imani itu adalah roh, tapi mereka tidak, identitasnya tidak ada. Jadi tolong dipahami itu ya. Ini edukasi buat kalian supaya kalian paham. Rajin baca Alkitab. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih kepada Bang Juma, Bang Handi sang mualaf ataupun teman-teman yang lain. Saya izin. Ntar dulu. Saya beri pertanyaan dulu yang singkat Bang Juma sama Anda dulu nih. Kalau Tuhan Anda satu, mohon sebutkan namanya siapa? Bang Meme, bisa dijawab? Iya, saya langsung jawab, tetapi langsung stop ya, karena waktu saya mepet ini. Iya, tadi kan dikatakan dikerjakan oleh roh-roh yang banyak, tetapi mereka itu adalah satu ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Artinya yang menciptakan alam semesta ini dikerjakan oleh roh yang satu saja, artinya esa. Nah, namanya ini berkaitan dengan nama lagi ya? Iya, kalau Tuhan Anda satu, siapa namanya? Ya, namanya seperti yang dipaparkan oleh Musa ketika Musa bertanya kepada Tuhan, jika engkau mengutus aku kepada bangsa Israel. Kenapa jadi ribet sih? Ini yang aku pikir udah sembuh, ternyata belum. Iya, langsung sebut aja. Kalau Tuhanmu satu namanya siapa? Jangan bawa Musa buruan. Namanya lah. Sebentar yang lain. Sebentar. Siapa Maya? Langsung Maya. Iya. Udahlah Bang, sebut mau Iya, penasaran sebutin dulu kalau Tuhan Anda satu siapa namanya? Ya, tetapi Abang harus sembuh dong. Masa Abang belum sembuh juga? Iya, buruan cepat sebut, orang netizen nunggu nama Tuhan kamu siapa? Ya, oke, saya jelaskan, tetapi harus sembuh ya. Nggak usah dijelaskan, sebut nama aja. Oke. Jadi Tuhan kami itu ketika Tuhan mau mengutus Musa ke Mesir untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel, lalu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu, nanti aku sampaikan kepada mereka. Lalu Tuhan mengatakan, sampaikan saja namaku. Baru sampai nih. Doubling ya? Enggak, siap. Oh ya. Silakan. Enggak, lanjut. Iya, ketika Musa bertanya, nanti namamu siapa? Akan aku sampaikan kepada mereka. Lalu Tuhan mengatakan, sampaikan saja namaku itu adalah Yod-Heh-Vav-He atau YHWH. Itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Oke. Jadi Tuhanmu Yahweh ya, bukan Yesus ya? Deal? Oh, kalau berkaitan dengan ini mungkin pembahasan agak sedikit ribet panjang. Kan ya, jadinya cuman minta tolong sebut namanya Tuhannya siapa, jadi dipanjangin. Coba nanya Bang Juma. Udah selesai ya. Coba saya nanya Bang Juma. Tuhan Bang Juma satu, siapa namanya Bang Juma? Allah. Cepet kan kelar. Iya, karena benar Bang, karena Bang Handi ataupun teman-teman Muslim itu mengimani kitab itu tidak panjang, tetapi kami mempunyai narasi yang panjang. Ya wes, makasih ya Bang Mime ya. Ya, narasi kami itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu narasinya pendek, tetapi kami mempunyai narasi yang banyak karena kami mengimani kitab para nabi. Begini aja Tuhan Anda 3 atau 1? Enggak, itu sudah saya jawab tadi Bang. Enggak dijawab loh, benar serius. Aja kasih umpas. Boleh. Tuhan Anda 3 atau 1? 3 atau 1? Itu sudah saya jawab tadi, dikerjakan oleh roh-roh yang lain, tetapi tetap saya nggak nanya. 1. Kalau 1 namanya siapa? Susah kan? Orang diulang-ulang terus. Silakan Bang Juma lanjut, udah kelar. Susah. Ribet. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi saya closing ya, teman-teman. Jadi kalau terkait dengan apa tadi yang disanggah oleh saudara kita yang katanya saya tidak jawab. Tentang apa tadi itu? Oh, Tuhan kita gaib katanya ya. Tuhan kita gaib, sementara iblis juga gaib. Nah, ini pernyataan satu yang maha satu. Ya, benar. Jadi sahabat kita ini sangat luar biasa ya. Dan tidak percuma dia digelari profesor. Jadi gini, yang saya katakan kemudian gaib di sini, ya kan ayatnya tadi saya sudah bacakan ya. Bil goib
Di situ diawali dengan alif lam, artinya dia maha gaib. Kalau iblis itu tidak maha gaib dia. Iblis itu tidak maha gaib. Ya, karena dia masih bisa dijelaskan wujudnya seperti apa. Seperti misalnya roh. Ya, iblis itu bisa digambarkan dalam bentuk apapun, itu bisa. Tapi kalau Allah yang gaib itu nggak bisa. Misalnya iblis mengambil rupa manusia, bisa. Tapi kalau Allah nggak bisa dia. Iblis datang dalam wujud ular, bisa. Kalau Allah nggak bisa. Oh, Allah datang mengambil rupa seperti kata Pak Pendeta Lamsen, bisa ngambil masuk ke dalam jadi manusia, jadi ini, jadi Tuhan itu yang gaib itu nggak begitu. Makanya Al-Quran menerangkan selain daripada dikatakan gaib Allah itu, dia terangkan dirinya tentang hakikatnya, tentang keberadaannya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jelas yang gaib itu begitu. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha merajai, dia maha suci, dan seterusnya. Kalau iblis kagak. Makanya di kitab Anda diterangkan seperti yang saya urai tadi, 1 Korintus 11 nomor 14, iblis bisa nyamar seperti malaikat. Tapi kalau iblis nggak bisa nyamar seperti Allah. Nggak bisa dia. Anda mengatakan tadi, masih saya ingat, iblis ingin menyamai Allah, ingin menyamai Tuhan Anda. Itu Anda sedang mendudukkan Tuhan Anda serendah-rendahnya. Masakan makhluk ingin menyamai Tuhannya? Kalau di dalam ajaran agama Islam, pembangkangan iblis bukan oleh karena ingin menyamai Tuhannya, melainkan karena dia tidak mau sujud menghormat kepada Adam. Tetap saja kedudukan Allah di mata iblis adalah pencipta, satu-satunya Khalik yang menciptakan dirinya. Iblis tetap mendudukkan Allah sebagai pencipta alam semesta dan tidak pernah bermimpi iblis itu untuk menyetarakan dirinya dengan Allah. Hanya saja dia nggak mau sujud. Itu aja yang penyebabnya, karena sombong. Jadi orang-orang yang sudah dikatakan Allah, Tuhan itu adalah Allah, Yesus itu adalah Nabi, ya Allah itu cuma Tuhan itu satu, dan seterusnya, tapi tetap juga membangkang, tidak mau menjadi mu'alaf, maka dia masuk dalam kategori sombong. Sombong alias zalim, tempatnya di neraka kekal. Kalau saya mah diajarin Allah itu satu, Tuhan itu satu. Namanya siapa? Allah. Dihilangkan alifnya tetap lillah. Dihilangkan lamnya tetap lahu. Dihilangkan lamnya tetap hu. Kalau kemudian dihilangkan semuanya masuk Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dihilangkan huruf itu, tetap aja namanya itu ada. Nah, keberadaannya alam semesta ini, hakikatnya gaib. Penciptaannya sempurna. Hukum-hukumnya Al-Quran sempurna. Aturan mainnya nyata. Rasulnya sempurna. Para nabinya, utusannya sempurna. Meluruskan kembali kaidah-kaidah yang pernah dibengkokkan oleh umat terdahulu. Makanya, mohon maaf, ketika Anda ditanya, siapa nama Tuhanmu? Apa yang Anda katakan? Dari Musa, ketika Musa diperintahkan untuk menyampaikan Gak bisa, kenapa? Karena Anda sedang mempertaruhkan ajaran yang sesungguhnya dari langit dengan ajaran yang Anda ambil dari orang-orang yang menginginkan memplesetkan ajaran para nabi. Saya kira itu cukup ya bagi kita. Identitas Tuhan kita jelas, sembahan kita jelas, bahwa yang menciptakan langit dan bumi menurut kami identitasnya adalah Allah. Menurut Anda, entah Bapa kah, entah Yesus kah, entah Roh Kudus kah, kita belum jelas. Keberadaannya ada yang di bumi, kembali duduk di samping kanan, ada yang kiri, kita tidak jelas. Hakikatnya
Anda mengatakan Yesus hakikatnya roh, tidak mungkin, karena dia anak Maria, dia manusia seutuhnya. Berarti hakikatnya ada hakikat manusia, ada hakikat burung merpati, ada hakikat roh. Lalu apa lagi? Tahtanya di surga. Sangat disayangkan, Tuhan bertahta di surga. Surga itu ibarat neraka. Itu adalah alam yang dicipta, ibarat bumi dia, ibarat Pluto, ibarat Mars, dan seterusnya. Tuhan kami meliputi aspek itu semua. Ya, saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Kiranya Allah melembutkan hati Anda. Sebagai profesor, Anda memiliki kepiawaian, Anda memiliki ilmu yang tinggi, kiranya ilmu itu dimanfaatkan dengan baik, membimbing anak keturunan Anda minimal mengenal pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu Tuhan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya mau bertanya kepada audiens jamaah yang ada di sini satu per satu, biar tidak ngantuk. Kalau Tuhan Anda kalian satu, siapa namanya? Dokter Husema dulu, silakan. Allah Subhanahu wa Terima taala. kasih. Yang lain lagi silakan. Allah Subhanahu wa taala. Yang lain 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 silakan. Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa sih? Enggak lagi Zoom. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya tanya kepada teman Kristen nih. Kalau ada teman Kristen di sini, kalau Tuhan Anda satu, siapa namanya? Silakan, ada Kristen mau menjawab. Saya. Mixer. Ada yang mau Kristen menjawab? Kalau Tuhan Anda satu, siapa namanya? Saya, Meme Ya, Bos. silakan. Ketika ditanya siapa Tuhan kalian, YHWH, gelarnya apa? Elohim, Allah, Tuhan, Adonai. Kenapa jadi ribet? Iya, itu gelarnya. Bentar Bang. Jadi teman-teman Muslim tidak bisa membedakan gelar dengan proper name. Jadi saya harus menjelaskan ya. Harus banyak belajar. Nggak perlu dijelaskan, cuma kita minta siapa namanya. Iya. Nggak perlu pembuktian, saya kan nggak minta pembuktian. Aja kompresor. Oke. JHWH. Oh ya, Pak Agung, Pak ya. Om Meme. Ketika ditanya siapa nama Tuhan kami YHWH, namanya gelarnya Yesus. Bos, panjang amat. Kenapa jadi panjang begitu? Sekarang Jadi berubah Yesus jadi itu cuma gelar ya Bang ya. Ya, kenapa jadi panjang sih? Panjang. Jangan kayak Rudi Yohanes semalam sebentar. Yang kayak Rudi Yohanes sama Ibu Ti semalam saya tanya, siapa nama Tuhanmu? Buset, diputar juga kayak gini. Berapa Tuhanmu? Satu, tapi perkumpulan. Kesatuan Tuhan. Aneh, udahlah ya. Ini nggak ada faktor apa-apa. Yang penting sekarang udah terbukti di sini bahwa banggalah menjadi seorang Muslim. Ditanya kayak begituan cepat, nggak perlu waktu 5 hari 5 malam, cukup setengah detik. Terima kasih. Demikian. Kan kalau ditutup ini, mau nyebutin nama Tuhan lagi nih? Ya, silakan. Enggak, ada teman-teman Kristen lagi nggak di sini? Ada Pak Agung, ada Mas Daniel, ada. Oh ya, oke lah. Ada glory juga, glory itu. Suruh naik glory. Glory juga ada. Daniel, naik bahu. Iya, oke, saya tutup dulu ini ya. Oke, izin ya. Oke, habis ini kita lanjut kembali. Terima kasih ya buat teman-teman di luar sana. Di semua menara siar, Julkifli Maba, Julfikar Official, di Slavis Channel, Debat Channel, semuanya dah. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang terafiliasi dengan JCC. Meme Bos Channel. Meme Bos Channel, ya channelnya tolong dikunjungi juga. Mudah-mudahan bisa ada nama Tuhan yang jelas ya di Meme. Ya kan, kalau menonton di sana kan orang ingin tahu nama Tuhan siapa. Kan itu Meme ya. Oke, siap. Ya, mohon nanti kalau bikin channel jelaskan sejelas-jelasnya nama Tuhan itu siapa yang berhak disembah. Itu kira-kira. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Edukasi dari Bang Juma, diskusi dengan Meme Bos yang ada di Indonesia Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.